Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Kali ini dalam tayangan video saya akan memberikan pengetahuan mengenai konsep perencanaan pengembangan pariwisata kota. Namun sebelum saya memaparkan atau mempresentasikan mengenai konsep perencanaan pengembangan pariwisata kota, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dengan biodata saya yang singkat. Nama saya Muhammad Ridwan. Tahun 2005 saya menyelesaikan pendidikan strata 1 pada Universitas Gadjah Mada dengan program pendidikan teknik arsitektur, dan tahun 2008 saya menyelesaikan pendidikan strata 2 di Universitas Gadjah Mada, program pendidikan perencanaan pariwisata. Tahun 2009 sampai dengan 2018 saya pernah mengajar atau dosen pada program studi manajemen perencanaan dan pemasaran pariwisata di Akademi Pariwisata Medan yang merupakan lembaga perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Kemudian juga tahun 2015 sampai dengan 2015 saya pernah mengajar atau dosen di jurusan Teknik Arsitektur di Universitas Medan Area. Saat ini saya adalah dosen di Universitas Fajar pada program studi Bina Wisata dan juga pimpinan pada PT Akrira Putra Mandiri yang bergerak pada bidang jasa konsultan perencanaan pariwisata dan arsitektur. Kemudian juga saya pernah terlibat sebagai tenaga ahli dalam penyusunan atau pembuatan rencana induk pengembangan pariwisata daerah maupun pariwisata kota di beberapa daerah. Ini merupakan buku karya saya yang dapat dibeli pada beberapa toko online. Nah, kemudian juga insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbit lagi buku saya dengan judul Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kota. Nah, outline daripada paparan atau presentasi ini yang pertama yaitu mengenai latar belakang, kemudian pengertian pariwisata, kemudian pengertian kota, kemudian pengertian pariwisata kota, kemudian citra daerah tujuan pariwisata,
kemudian citra kota, kemudian citra kota dalam konteks citra daerah tujuan pariwisata, kemudian konsep wisatawan, kemudian konsep dasar perencanaan pengembangan pariwisata, kemudian konsep pendekatan perencanaan pengembangan pariwisata kota, kemudian gambaran elaborasi konsep konsentris dan plus ya dalam perencanaan pengembangan pariwisata kota, kemudian unsur-unsur yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata kota, kemudian kunci sukses pengembangan daerah wisata maupun pariwisata kota. Latar belakang, kota pada dasarnya merupakan tempat atau wadah yang di dalamnya terdapat suatu permukiman, sarana dan prasarana umum, ruang-ruang publik maupun privat, serta adanya berbagai macam kegiatan atau aktivitas manusia yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Selain itu juga bahwa di dalam kota terdapat berbagai macam aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan pariwisata kota pada dasarnya sama dengan perencanaan daerah tujuan pariwisata secara konsep dan prinsip pembangunan dan pengembangan pariwisata. Akan tetapi, perencanaan pariwisata kota lebih pada spesifik, di mana pariwisata kota merupakan bagian dari jenis-jenis pembangunan dan pengembangan pariwisata. Pariwisata kota bukan lagi sesuatu hal yang baru dalam dunia pariwisata, karena melihat sejarah perkembangan pariwisata, bahwa pada awalnya manusia melakukan perjalanan untuk berwisata yang pertama kali didatanginya atau dikunjunginya adalah suatu kota, di mana kota pada dasarnya sudah memiliki nilai daya tarik bagi seseorang atau wisatawan untuk mengunjunginya, karena di dalam kota terdapat berbagai macam fasilitas dan aktivitas wisata maupun aktivitas lainnya yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia atau wisatawan. Selain itu, daripada ketertarikan seseorang untuk mendatangi suatu kota, karena kota merupakan pusat perdagangan dan bisnis serta pemerintahan. Dalam hal perencanaan pengembangan pariwisata kota, tentunya bukan melakukan perencanaan atau pengembangan kota pada khususnya, akan tetapi merupakan perencanaan pengembangan daripada produk pariwisata yang dimiliki atau yang tersedia di kota itu untuk dijadikan sebagai aktivitas atau kegiatan wisata di dalam kota. Selain itu juga bahwa perencanaan pengembangan pariwisata kota juga merupakan pengembangan daripada sektor pariwisata yang ada di kota, dengan tujuan untuk menjadikan kota sebagai daerah tujuan pariwisata atau yang sering didengar dengan sebutan wisata kota. Pengertian pariwisata. Kita ketahui bahwa banyak batasan atau pengertian pariwisata dari beberapa ahli atau pakar. Namun dalam hal paparan saya ini atau presentasi saya ini, saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisataan, di mana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian mengenai pengertian kota. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 1987, kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengertian pariwisata kota. Kingler mendefinisikan pariwisata kota yaitu adanya beberapa sumber daya atau kegiatan pariwisata yang berada di kota-kota dan kemudian ditawarkan kepada pengunjung dari suatu tempat yang lain atau daerah yang lain. Kemudian INSIP mendefinisikan dengan penekanan peranan pariwisata dalam perkotaan, yaitu pariwisata perkotaan merupakan suatu bentuk yang umum yang terjadi di kota-kota, baik di kota besar, ya, di mana pariwisata mungkin tidak terlalu penting, ya, atau bukan menjadi suatu kegiatan utama dari wilayah perkotaan. Kemudian mengenai citra daerah tujuan pariwisata. Nah, Pitana dan Gayatri dalam tulisannya menyebutkan citra yang terbentuk di pasar wisatawan merupakan kombinasi antara berbagai faktor yang ada pada daerah tujuan pariwisata yang bersangkutan, seperti cuaca, pemandangan alam, keamanan, kesehatan, sanitasi, keramah tamahan, dan lain sebagainya. Di satu pihak, dan informasi yang diterima oleh calon wisatawan dari berbagai sumber di pihak lain atau dari fantasinya sendiri. Fantasi walaupun tidak real sangat penting di dalam mempengaruhi keputusan wisatawan. Matheson dan Well 1982 mengatakan bahwa citra adalah suatu ekspresi dari pengetahuan, ya, atau kesan, ya, prasangka atau imajinasi dan pemikiran yang mungkin agak emosional yang dimiliki oleh seseorang atau individu atau kelompok atas sesuatu tempat atau tempat yang tertentu. Sementara Lau mengatakan bahwa citra merupakan suatu gambaran yang dapat menetapkan suatu posisi yang bermakna bagi suatu destinasi dalam suatu pemikiran umum, ya, sebagai tempat yang berbeda dari tujuan yang lain dan menawarkan suatu atraksi atau daya tarik utama yang serupa. Kemudian mengenai citra kota.
Nah, menurut Kevin Lines bahwa ada 5 ya, elemen atau unsur pembentuk daripada citra kota, yaitu pertama yaitu pet, kemudian edge, kemudian distrik, kemudian node, kemudian landmark. Nah, kelima unsur pembentuk daripada citra kota ini juga menjadi suatu daya tarik, ya, menjadi suatu daya tarik bagi pengunjung atau wisatawan apabila datang berkunjung di suatu kota. Tentunya citra kota ini sangat berhubungan atau berkaitan dengan citra suatu daerah tujuan pariwisata. Citra kota dalam konteks citra daerah tujuan pariwisata. Pada dasarnya citra daerah tujuan pariwisata dibentuk oleh unsur-unsur daripada produk pariwisata, yaitu daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas, pelayanan, aktivitas. Nah, dari kelima unsur produk pariwisata tersebut dapat dikatakan sebagai pembentuk citra daerah tujuan pariwisata. Hal ini dikarenakan bahwa pada umumnya orang-orang sering memberikan pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana daya tarik wisata yang ada di sana? Kedua, bagaimana fasilitas wisata yang ada di sana? Ketiga, bagaimana aksesibilitas, yaitu kondisi moda transportasi, jalan ke objek wisata yang ada di sana. Bagaimana pelayanan yang ada di sana? Aktivitas apa yang bisa dilakukan di sana? Dari pertanyaan inilah yang dapat membentuk atau memberikan citra yang positif maupun negatif terhadap daerah tujuan pariwisata kepada orang-orang atau wisatawan. Kemudian apabila jawaban daripada pertanyaan tersebut di atas positif, maka terbentuklah citra yang baik terhadap daerah tujuan pariwisata kepada orang-orang atau wisatawan, sehingga memberikan nilai ketertarikan bagi orang-orang atau wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan pariwisata tersebut. Nah, ini merupakan kaitan atau hubungan antara citra kota dengan citra destinasi citra daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata. Nah, di mana citra destinasi itu dibentuk salah satunya dengan daya tarik. Nah, kemudian citra kota ada terbentuk dengan yang disebut dengan landmark. Nah, di mana kaitannya? Bahwa landmark ini dapat menjadi suatu daya tarik wisata. Contoh seperti Tugu Monas, Jakarta, Menara Eiffel. Nah, kemudian distrik. Nah, distrik dapat menjadi suatu kawasan wisata dengan adanya aktivitas dan beberapa daya tarik wisata dan fasilitas wisata di dalamnya. Contoh seperti kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nah, kawasan Malioboro, Yogyakarta ini merupakan suatu citra daripada Yogyakarta, di mana kalau kita bicara Malioboro, Yogyakarta pasti agak identik dengan Malioboro, atau kita bicara Malioboro pasti identik dengan Yogyakarta. Kemudian mengenai edge. Nah, edge juga merupakan sebagai pembatasan atau pemutus antara dua kawasan tertentu, misalnya sungai, pantai, tembok, dan lain sebagainya. Edge dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti sungai, pantai, dan tembok. Contoh tembok besar Cina. Kemudian mengenai pet, ya. Nah, pet merupakan suatu jalur yang digunakan oleh orang atau wisatawan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah,
pet juga merupakan unsur yang menunjukkan suatu rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan perjalanan. Kemudian node. Nah, node merupakan suatu jalur lintasan yang membentuk simpul atau lingkaran. Node dapat menjadi suatu tanda atau identitas kota. Dan bagi orang atau wisatawan pada saat melintasi masuk ke kota tersebut, nah node juga dapat menjadi suatu daya tarik di mana orang biasanya suka untuk berfoto di situ untuk menandakan bahwa dia pernah datang ke kota itu. Nah, salah satu contoh misalnya seperti Bundaran HI. Nah, biasanya kita juga kalau ke Jakarta pasti juga pernah untuk berfoto di Bundaran HI. Artinya pada saat kita berfoto di Bundaran HI itu, artinya kita menandakan kita sudah pernah datang ke kota Jakarta. Nah, artinya disinilah kaitan atau hubungan antara citra kota dengan citra suatu destinasi pariwisata. Nah, konsep wisatawan. Di dalam suatu perencanaan pengembangan suatu pariwisata, tentunya wisatawan ini sangat penting untuk dirumuskan di dalam perencanaan tersebut, karena wisatawan adalah merupakan konsumen yang nantinya akan mengkonsumsi daripada produk pariwisata yang kita kembangkan atau kita rencanakan tersebut. Nah, yang pertama untuk mengetahui mengenai keinginan dan kebutuhan wisatawan untuk mencocokkan daripada keinginan dan kebutuhan terhadap produk, tentunya kita harus mengetahui dulu daripada tipologi wisatawan. Nah, di mana dalam tipologi wisatawan ini di sini saya hanya mengambil model daripada vlog, di mana vlog membuat 3 kelompok tipologi, yaitu alosentri, kemudian psikosentri, kemudian misentri. Nah, mengenai penjelasan alosentri ini ada pada video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan daerah tujuan pariwisata. Di sini saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian segmentasi wisatawan. Nah, ada 3 kategori segmentasi wisatawan jika dilihat dari sisi permintaan. Yang pertama yaitu segmentasi psikografis, kemudian segmentasi geografis, kemudian segmentasi demografis. Nah, mengenai penjelasan segmentasi ini juga ada di tayangan video saya sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan daerah tujuan wisata. Mungkin silakan dilihat atau ditonton video saya sebelumnya, atau mungkin silakan membeli buku saya mengenai perencanaan daerah tujuan pariwisata. Kemudian motivasi wisatawan. Nah, M. Citos dan Marpi dalam Pitana membagi motivasi menjadi 4 kelompok, yaitu physical motivation, kemudian culture motivation, kemudian social motivation, kemudian fantasy motivation. Nah, kemudian yang terakhir faktor penarik wisatawan. Nah, hal ini merupakan faktor eksternal, yakni daerah tujuan pariwisata, yang menjadikan daerah tujuan pariwisata menarik bagi wisatawan, tentunya dikarenakan adanya suatu produk pariwisata. Kemudian konsep dasar perencanaan pengembangan pariwisata. Nah, yang pertama yaitu konsep berbasis masyarakat. Nah, saya rasa
kita semua ketahui bahwa memang konsep berbasis matematik sudah menjadi suatu konsep konsep dasar lah ya untuk dalam pengembangan pariwisata. Karena kita ketahui bahwa masyarakat lokal itu sangat mempunyai suatu peran penting dalam mendukung kegiatan pariwisata seperti menjaga keamanan, kelestarian, kebersihan, dan penyediaan fasilitas serta penyediaan berbagai macam hal untuk kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di daerah wisata. Nah, sehingga masyarakat setempat akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kegiatan pariwisata. Dan tentunya juga apabila kita melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan suatu pariwisata, tentunya ini juga akan memberikan suatu keamanan bagi wisatawan dalam mengkonsumsi produk pariwisata. Kemudian konsep pengembangan berkelanjutan. Nah, ada tiga mengenai pariwisata berkelanjutan, yaitu di mana ada ekonomi, ekologi, sosial. Nah, di mana pertama yaitu keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Kemudian keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampak terhadap nilai sosial. Kemudian keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dalam perubahan nilai sosial. Nah, ada 12 tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan, artinya menurut UNWTO tahun 2005. Yang pertama yaitu kelayakan secara ekonomis. Kedua, kemakmuran suatu wilayah. Yang ketiga, lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian kesetaraan sosial, kemudian pemenuhan hak wisatawan, kemudian kendali oleh masyarakat lokal, kesejahteraan komunitas, kekayaan budaya, integritas destinasi secara fisik, keberagaman biologis, efisiensi sumber daya, kemurnian lingkungan. Nah, tentunya konsep-konsep ini tentunya yang menjadi rumusan dalam melakukan suatu perencanaan pengembangan pariwisata. Kemudian mengenai kesisteman. Nah, kita ketahui bahwa pariwisata merupakan multisektoral di mana kegiatan pariwisata ini terbentuk dari berbagai sektor dan unsur-unsur yang saling terkait ya, satu sama lain ya di dalam mendukung serta mewujudkan suatu pariwisata. Nah, oleh karena itu memang di dalam melakukan suatu perencanaan pengembangan ya daerah tujuan wisata atau pariwisata kota, tentunya sangat tepat kita menggunakan yang namanya metode kesisteman, karena melihat dari secara keseluruhan, karena sangat berkaitan atau sangat saling mendukung dari sektor lain dengan sektor yang lain. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya tentunya sudah jelas ya bahwa ini artinya saling keterkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain. Kemudian dari sisi penawaran dan permintaan atau supply and demand. Nah, di mana kita ketahui juga bahwa perencanaan pengembangan pariwisata ini merupakan suatu upaya untuk mencari titik temu antara permintaan dengan penawaran. Nah, dalam hal ini tentunya permintaan yaitu adalah wisatawan, sementara penawaran
yaitu merupakan suatu produk ya yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Nah, tentunya dalam hal ini untuk mencari titik temu ini adalah merupakan mencari titik temu daripada keinginan dan kebutuhan wisatawan terhadap suatu produk yang akan ditawarkan. Nah, di dalam mencari titik temu keinginan kebutuhan ini tentunya kita harus mengetahui mengenai konsep wisatawan yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di mana di sini tentunya ada tipologi wisatawan, segmentasi wisatawan, motivasi wisatawan, ada penarik. Nah, kemudian apabila kalau sudah tercapai titik temu daripada penawaran dan permintaan ini, tentunya wisatawan akan merasakan suatu kepuasan. Nah, apabila suatu produk itu sudah memenuhi daripada kepuasan wisatawan, maka produk ini bisa berdaya saing dengan produk-produk yang lain. Kemudian mengenai daya tampung. Menurut Liu, terdapat 3 tipe daya tampung. Nah, tapi sebelumnya bahwa memang secara konsep ya implisit bahwa memang daya tampung atau carrying capacity ini merupakan suatu batasan ya yang tidak boleh dilewati dalam pengembangan suatu pariwisata. Yang pertama yaitu mengenai physical ya carrying capacity. Tentunya ini menyangkut daripada fisik atau fisik daripada suatu daerah itu atau suatu kawasan ya, jangan sampai melebihi daripada kapasitas. Nah, di mana physical carrying capacity merupakan kemampuan suatu kawasan ya atau destinasi wisata untuk menampung pengunjung, penduduk asli, kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata. Nah, konsep ini sangat penting mengingat sumber daya alam dan infrastruktur yang sangat terbatas sehingga sering mengalami over ya dalam pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung fisiknya dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam. Nah, hal ini tentunya berkaitan juga dengan konsep keberlanjutan ya atau pembangunan pariwisata berkelanjutan. Nah, kemudian penurunan kualitas hidup komunitas di sekitarnya atau overcrowding dan sebagainya yang mengakibatkan pengalaman dan kesan buruk bagi wisatawan. Nah, tentunya hal ini jangan sampai terjadi di dalam kegiatan pariwisata. Kemudian biological carrying capacity. Nah, konsep ini merefleksikan interaksi destinasi pariwisata dengan ekosistem flora dan fauna. Nah, ada kalanya wisatawan pergi ke destinasi wisata untuk menikmati pengalaman berinteraksi dengan ekosistem flora dan fauna tersebut. Nah, konsekuensinya sangat penting untuk melindungi dan menjaga ekosistem agar sedapat mungkin tetap seperti kehidupan di habitat aslinya. Kemudian social atau culture carrying capacity. Nah, di mana social atau culture carrying capacity ini merupakan merefleksikan dampak pengunjung pada lifestyle komunitas lokal. Nah, kemampuan sebuah komunitas untuk mengakomodasi keberadaan wisatawan beserta gaya hidupnya di komunitas tertentu sangat bervariasi dari suatu budaya dengan budaya lain. Nah, dan dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, wisatawan umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dan ingin mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan penduduk lokal dengan adat atau kebiasaan uniknya. Tentunya konsep carrying capacity ini sangat berkaitan dengan konsep keberlanjutan atau sustainable. Tentunya ini juga di dalam perencanaan pariwisata, baik itu perencanaan pariwisata kota maupun perencanaan ekowisata, tentunya ini menjadi
perhatian ya, konsep-konsep carrying capacity. Kemudian penataan ruang kewilayahan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa pengertian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruangnya. Nah, kita ketahui bahwa di dalam pengembangan wisata pada dasarnya merupakan pengembangan sektor yang berada dalam suatu wilayah dengan banyak memanfaatkan ruang-ruang yang ada di wilayah. Nah, selain itu bahwa pengembangan sektor wisata tentunya sangat berkaitan dengan sektor lain yang sudah menjadi satu kesatuan dalam suatu kewilayahan. Nah, tentunya tadi dalam sistem itu memang perlu diperhatikan ya dalam suatu perencanaan pariwisata, karena banyak sekarang ini dalam pengembang pariwisata itu tidak memperhatikan daripada konsep penataan ruang, sehingga banyak pembangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata banyak melanggar daripada tata ruang wilayah setempat. Kemudian konsep pendekatan perencanaan pengembangan pariwisata kota. Nah, beberapa konsep perencanaan dan perancangan kota yang dapat dijadikan sebagai acuan dan konsep pendekatan dalam perencanaan pengembangan pariwisata kota yang perlu diketahui dan dipahami. Nah, dengan mengetahui dan memahami konsep tersebut akan memberikan gambaran terhadap struktur ruang kota dan elemen-elemen kota yang bisa direncanakan atau dikembangkan sebagai tempat kegiatan wisata kota dan juga dapat menjadi citra pariwisata kota tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai konsep konsentris. Nah, dalam konsep ada 5 zona ya, ada 5 zona. Nah, di mana yaitu yang pertama daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua zona transisi atau transition zone. Yang ketiga yaitu zona perumahan para pekerja, zona permukiman yang lebih baik, dan zona pengelaju. Nah, di sini dari kelima zona ini tentunya yang sangat berkaitan dengan suatu kegiatan pariwisata atau yang disediakan suatu daya tarik wisata, yaitu mengenai zona daerah pusat kegiatan atau Central Business District atau disebut dengan singkat dengan CBD. Kemudian mengenai konsep plus. Nah, konsep plus ini sangat perlu untuk diketahui dan dipahami di dalam melakukan perencanaan pengembangan pariwisata kota. Karena ada beberapa unsur-unsur yang perlu untuk diketahui dan dipahami di dalam konsep plus ini. Salah satunya tadi adalah mengenai citra kota. Nah, citra kota. Nah, citra kota tersebut itu bagian daripada unsur dalam konsep plus ini. Yang pertama yaitu mengenai kontekstual kota. Dua elemen perkotaan yang kontekstual secara konkret, kedua elemen perkotaan ini perlu diperhatikan, di mana kedua elemen pokok perkotaan ini didefinisikan secara mendasar dalam sebuah konteks tertentu, yaitu elemen plus yang statis dan elemen plus yang dinamis. Dua tokoh teori perancangan kota yaitu Rob Greer dan Jim mendefinisikan ruang statis dan dinamis dari 4 aspek, yaitu aspek tipologi, aspek skala, aspek morfologi, aspek identitas. Tentunya di dalam perencanaan pengembangan tentunya beberapa
aspek ini harus diperhatikan. Nah, kemudian mengenai citra kota, nah, ini mungkin saya tidak perlu jelaskan karena tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Kemudian mengenai gambaran ya, elaborasi konsep konsentris dan plus dalam perencanaan pengembangan pariwisata kota. Nah, di sini saya memberikan suatu gambaran ya, contoh mengenai elaborasi konsep konsentris dan plus. Nah, di mana kita ketahui kawasan Malioboro ini merupakan suatu kawasan wisata yang ada di Jogja. Nah, ini dalam konsep konsentris tadi ini dikatakan sebagai Central Business District ya, atau daerah pusat kegiatan bisnis. Kemudian alun-alun keraton ini di dalam konsep plus tadi ya, ini dikatakan sebagai ruang statis. Nah, dan juga di dalam konsep citra destinasi tadi bahwa ini merupakan suatu daya tarik wisata di mana memang alun-alun ini sudah menjadi tempat kegiatan untuk orang berwisata, karena di sana banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian ada keraton ya, merupakan daya tarik wisata budaya. Kemudian ada Tugu ya. Nah, Tugu ini merupakan landmark ya daripada Yogyakarta, dan juga sudah menjadi memang daya tarik wisata di mana banyak wisatawan atau pengunjung yang sering untuk berfoto-foto di Tugu Yogyakarta ini. Kemudian juga mengenai landmark ya, yang itu konsep plus ini, yaitu mengenai monumen Yogyakarta, di mana juga ini menjadi suatu daya tarik ya, wisata, dan monumen ini merupakan suatu museum. Nah, itu. Nah, jadi inilah saya memberikan satu contoh gambaran elaborasi konsep konsentris dan plus dalam perencanaan pengembangan pariwisata kota. Kemudian unsur-unsur yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata kota. Nah, yang pertama, daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Nah, misalnya tadi contohnya di Kota Yogyakarta, karena kita ketahui bahwa di sana yang menjadi suatu CBD atau daerah pusat kegiatan itu adalah kawasan Malioboro, dan sudah menjadi kawasan wisata. Tentunya di dalam perencanaan pariwisata kota ini, tentunya hal ini perlu diperhatikan apabila kita merencanakan nanti suatu pariwisata kota di kota yang lain. Kemudian elemen pembentuk citra kota. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan ya dalam perencanaan pengembangan pariwisata kota. Nah, tentunya setiap kota itu pasti ada elemen-elemen pembentuk. Nah, makanya perlu untuk tadi kita memahami daripada konsep plus. Nah, kemudian wisatawan. Nah, ini juga sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, karena wisatawan ini merupakan konsumen. Nah, di dalam mengkonsumsi daripada produk pariwisata. Kemudian aksesibilitas. Nah, ini juga harus diperhatikan karena untuk mengenai kemudahan orang untuk datang ke objek wisata atau ke destinasi wisata. Kemudian daya tarik wisata, tentunya ini sangat perlu juga diperhatikan ya di kota itu ya, apa saja daya tarik wisata yang ada di sana. Nah, mungkin tadi yang salah satunya yang bisa menjadi daya tarik ya elemen pembentuk kota atau Central Business District. Kemudian fasilitas wisata, ini juga artinya fasilitas wisata apa yang tersedia di kota tersebut. Kemudian sumber daya manusia, ya.
Nah, ini juga sangat perlu untuk diperhatikan dalam merencanakan pengembangan wisata kota, karena sumber daya manusia ini ya, karena artinya mereka yang menggerakkan daripada industri-industri pariwisata yang ada di kota. Kemudian sumber daya alam dan budaya. Kemudian informasi, tentunya harus kita melihat juga apakah ada di sana informasi center ya yang tersedia di kota. Kemudian harga, nah ini juga sangat perlu diperhatikan harga. Nah ini kadang-kadang banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya penipuan dalam menjual barang ya, atau dalam pembelian baik itu makanan maupun souvenir. Kemudian organisasi pariwisata, nah ini juga perlu untuk diperhatikan di dalam perencanaan wisata kota. Kemudian karakteristik daerah, nah ini juga sangat perlu, karena tentunya setiap daerah itu memiliki perbedaan karakteristik ya. Dan juga ada karakteristik daerah yang berbeda ini menjadi suatu ciri khas dan menjadi daya tarik wisata daerah tersebut. Nah, kemudian proses pelaksanaan perencanaan. Nah, yang pertama itu melakukan persiapan pelaksanaan. Tapi maaf sebelumnya bahwa proses pelaksanaan ini untuk lebih jelasnya ya, itu pada video saya sebelumnya ya, mengenai perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran. Kemudian melakukan survei. Kemudian melakukan analisis ya, dan SWOT analisis. Nah, dalam analisis ini ada beberapa yang dianalisis. Pertama yaitu dari sisi penawaran, kemudian dari sisi permintaan, kemudian penataan ruang kewilayahan. Nah, dalam analisis penataan ruang kewilayahan ada beberapa nanti komponen atau aspek yang dianalisis. Misalnya salah satunya mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian analisis kompetitor ya. Nah, kemudian perumusan gagasan, kemudian rekomendasi, kemudian implementasi. Nah, kerangka proses pelaksanaan perencanaan. Nah, ini kota tujuan pariwisata ya. Nah, ini konsep pengembangan tadi ada dua konsep tadi, ada konsep dasar dan konsep pendekatan, yaitu misalnya tadi konsep konsentris dan konsep plus. Nah, konsep dasar tadi yaitu artinya konsep pariwisata berkelanjutan, berbasis masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian ada kondisi existing ini. Nah, tentunya kita melihat produk wisata yang ada di sana, kemudian kewilayahan kota. Nah, artinya ini menyangkut daripada tata ruang ya, penataan ruang ya, wilayah kota itu. Kemudian pasar wisatawan, kompetitor, ya, kemudian peluang dan permasalahan yang ada di kota itu. Kemudian lakukan SWOT analisis, kemudian serta SWOT analisis. Nah, kemudian nantinya akan ada melihat daripada kebijakan, kemudian di sini dirumuskan dengan tujuan dan sasaran. Nah, sehingga akan mendapat suatu gagasan bagaimana rencana pengembangannya. Kemudian perencana pengembangan pariwisata, kawasan wisata tadi seperti apa, kemudian pasar pemasarannya bagaimana, kemudian kelembagaannya, kemudian infrastruktur di sana, SDM, kemudian investasi, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, kunci kesuksesan pengembangan daerah tujuan pariwisata atau pariwisata kota. Nah, artinya bahwa untuk kesuksesan daripada suatu pengembangan ya pariwisata itu artinya harus menciptakan suatu produk ya wisata yang inovatif dan kreatif serta berbeda dengan produk pariwisata yang ada di daerah yang lain atau negara yang lain.
kemudian membangun atau menciptakan kepercayaan terhadap wisatawan. Nah, kemudian melihat dan mencermati serta mengembangkan peluang terhadap tren pasar baru wisatawan. Artinya kira-kira sekarang ini apa yang menjadi tren terhadap pasar wisatawan? Tentunya ini yang harus harus dikembangkan ya, harus dalam produk tersebut. Nah, ini juga kunci kesuksesan ya daripada pengembangan suatu pariwisata. Nah, 3 unsur ini tentunya harus bekerja sama dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya. Itu. Nah, kemudian terciptanya Sabta Pesona juga merupakan kunci sukses pengembangan pariwisata, dan sebenarnya Sabta Pesona juga dapat menjadi suatu daya tarik wisata ya, karena biasanya dengan terciptanya suatu Sabta Pesona di suatu daerah atau di suatu tempat di suatu kota, maka itu bisa menjadikan suatu ketertarikan bagi wisatawan untuk datang ke sana. Dalam hal melakukan perencanaan pengembangan suatu daerah tujuan wisata atau pariwisata kota yang memiliki nilai ketertarikan bagi wisatawan, tentunya ada 3 hal ya yang menjadi suatu pertanyaan ya, syarat supaya wisatawan tertarik untuk datang berkunjung ke daerah tujuan pariwisata tersebut. Yang pertama yaitu apa yang dapat dilihat di sana. Kemudian yang kedua, apa yang dapat dilakukan atau aktivitas apa yang bisa dilakukan wisatawan pada saat ada di daerah tersebut. Tentunya ini berkaitan dengan produk pariwisata ya. Nah, apa yang dapat dibeli? Nah, tentunya ketiga pertanyaan ini harus bisa terjawab pada saat kita melakukan suatu perencanaan pengembangan pariwisata. Tentunya ketiga pertanyaan ini sangat berkaitan dengan produk pariwisata. Jadi pada intinya sebenarnya di dalam mengembangkan daripada suatu daerah tujuan pariwisata atau pariwisata kota yang dikembangkan itu adalah merupakan produk pariwisata yang ada di sana. Karena memang produk pariwisata inilah yang menjadi suatu nilai daya tarik terhadap wisatawan untuk datang ke daerah tujuan pariwisata atau kota yang menjadi suatu tujuan pariwisata. Nah, demikianlah paparan atau presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dan atau yang saya presentasikan tadi bisa memberikan manfaat atau pengetahuan terhadap para kalangan pengembang ya pariwisata dan akademisi, dan lebih khususnya pada mahasiswa yang di bidang perencanaan pariwisata. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan tayangan video saya ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar nanti akan bisa menemukan atau mendapatkan lagi tayangan video saya selanjutnya.